Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini, Asep Konten akan membahas terkait dengan materi UPOM Nurse Manajemen Keperawatan. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini, materi akan disampaikan kurang lebih 30 menit dan harapannya 70% materi mantap dapat tersampaikan. Sebelum kita mulai, diingatkan barangkali jangan lupa untuk like-nya ataupun subscribe, seperti itu. Dan sebelum kita mulai, kita saksikan yang lewat berikut ini. Baik, pada kali ini kita mulai ke materinya. Kita awali dari dimensi etik keperawatan. Untuk dimensi etik keperawatan ini menjadi soal di materi hukum, itu kurang lebih ada sampai 20 soal seperti itu. Dan ini tersebar baik di medikal bedah, di gawat darurat, di maternitas, masing-masing biasanya ada 2 soal sampai 3 soal. Nah, materi etik di sini saya sampaikan barangkali kunci-kuncinya saja, seperti itu. Nah, yang pertama ada otonomi. Otonomi itu artinya hak untuk memilih. Jadi biasanya kalau misalnya di kasus, kalau misalnya di kasus ada melibatkan keluarga, keluarga memilih keputusan suatu tindakan, itu masuk ke etiknya itu otonomi. Kemudian kalau misalkan termasuk juga kalau misalkan ada hal-hal yang memang harusnya diputuskan keluarga tapi malah diputuskan secara sepihak oleh misalkan oleh perawatnya atau misalkan bukan dari keluarganya sendiri, barangkali dari orang lain yang memutuskan, itu bisa juga pelanggaran etik di otonomi. Dan berikutnya yang kedua ada fidelity. Fidelity itu artinya tepat menempati janji. Jadi kasusnya itu kalau misalkan kita menjanjikan ke pasien akan memandikan pasien jam 1 siang, nah kita tepati jam 1 itu beneran memandikan. Nah itu masuk ke prinsip terkait dengan fidelity. Berikutnya ada beneficence yang ketiga. Nah beneficence ini akan kayak mata koin ya sama non maleficent gitu ya, kayak samaan. Cuma bedanya memang kalau beneficence ini lebih ke memberi manfaat, sedangkan non maleficence itu lebih ke tidak merugikan. Cara membedakannya gimana kalau misalnya di soal? Cara membedakannya yaitu kalau beneficence itu lebih ke memberi manfaat. Jadi maksudnya itu kayak misalkan kita memberikan suatu tindakan baik yang memang memberikan manfaatnya gitu. Kayak gitu. Contohnya kayak gimana? Contohnya itu kayak misalkan kita menyuapi pasien yang punya Alzheimer misalkan ya, lansia. Itu kan udah jelas ya untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya dan kita bantu dengan menyuapi. Itu udah jelas hal yang baik dan kita memberi manfaatnya merupakan ya tadi untuk memenuhi nutrisinya si lansia itu. Itu contoh beneficence. Kalau non maleficence itu misalkan kayak misalkan udah handrail nih tidak terpasang, kita pasang handrail bednya untuk pasien. Untuk apa biasanya? Untuk cegah resiko jatuh. Nah, karena di sini sifatnya cegah resiko jatuh, nah itu lebih masuk ke non maleficent atau tidak merugikan. Intinya suatu tindakan pencegahan yang bersifat baik itu cedera, pencegahan dari cedera, pencegahan dari infeksi, itu bisa masuk ke non maleficent gitu kayak gitu. Kalau misalkan tindakan yang kita lakukan tujuannya untuk mencegah yang tidak diinginkan, itu masuknya ke non maleficence. Berikutnya yang kelima ada confidentiality. Confidentiality ini berkaitan dengan kerahasiaan identitas pasien. Jadi di soal kalau misalkan kita harus menjaga kerahasiaan identitas pasien itu masuknya ke confidentiality kayak gitu. Berikutnya yang keenam ada justice atau adil. Justice atau adil ini ya kita bersifat adil dengan membedakan baik dari agama ataupun dari status sosial. Misalnya kayak gini, di puskesmas ada yang mau imunisasi, ngantri. Ternyata ada anak kepala puskesmas dan kita mendahulukan dulu anak kepala puskesmas, padahal yang lain ada yang ngantri. Nah itu berarti udah melanggar justice atau adil kayak gitu. Berikutnya ada veracity. Veracity itu yang mengatakan ya jujur, kita mengatakan apapun informasi secara jujur kepada memang orang yang punya hak untuk mendapat informasi tersebut. Itu veracity. Adapun accountability yang tambahan ini yaitu bersifat profesional kita atau melakukan suatu tindakan berdasarkan SPO atau SOP, standar operasional prosedurnya. Cuman barangkali kalau misalkan di PG nggak ada accountability, nanti lihat kecenderungannya kemana, ke beneficence kah atau ke non maleficence kah gitu kayak gitu. Sekali lagi tadi beneficence itu memberi manfaat, kalau non maleficence tidak merugikan atau cegah adanya cedera seperti itu ya. Lanjut, kita lanjut ke daya kepemimpinan. Daya kepemimpinan kurang lebih ada 5 dan cara membedakannya key point atau kunci poinnya yaitu dari cara pengambilan keputusannya. Yang pertama ada autokratik. Autokratik ini keputusannya langsung dari atasan. Jadi kalau misalnya atasan langsung ngasih keputusan, itu masuknya autokratik.
Yang kedua ada demokratik. Kalau demokratik ini keputusannya itu keluar atas kesepakatan bersama dari atasan maupun bawahan, berdiskusi, akhirnya ada keputusan, itu demokratik. Yang ketiga di antara keduanya ada yang namanya partisipatif. Partisipatif ini mirip sama demokratik, jadi ada kumpul atasan bawahan, tapi tetap pengambilan keputusan oleh atasan, kayak gitu. Kalau demokratik oleh bersama, itu bedanya partisipatif dengan demokratik. Berikutnya yang keempat ada birokratis. Nah, kalau birokratis ini keputusannya dari aturan baku atau tidak fleksibel. Jadi, si keputusan-keputusan dalam suatu rapat atau suatu masalah itu berdasarkan aturan-aturan yang memang sudah baku dan nggak fleksibel. Jadi memang bukan dari atasan gitu, tapi memang atasan pun memberi, tapi tetap harus berdasarkan aturan yang baku tadi, kayak gitu. Terus ada juga lawan dari birokratis, yang kelima ada laissez-faire. Nah, kalau misalnya yang ini kayak jadi kalau misalkan ibaratnya itu pemimpinnya itu atasan itu kayak cuma sebagai simbol gitu. Jadi ketika membuat keputusan, bawahan pun bisa mengambil keputusan. Bahkan bawahan pun diberikan wewenang sendiri untuk menjalankan tugasnya. Jadi atasan tuh nggak akan terlalu ikut campur. Jadi di sini anggapannya bawahan tuh udah dewasa semuanya dan bawahan itu bisa ngambil keputusan. Itu untuk terkait gaya kepemimpinan. Lanjut, kita bahas terkait dengan fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen ini ada 5, ada planning, organizing, staffing, actuating, dan controlling. Nah, di soal biasanya, di soal UKOM tuh biasanya soalnya mengarahnya seperti ini. Jadi, ada soalnya itu kayak misalkan di suatu rumah sakit, dia tuh sedang mempersiapkan SDM-nya dan sedang melakukan pelatihan, bla 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 bla. Nah, itu pertanyaannya, dia lagi di apa namanya itu tahapan manajemen yang mana, itu ada pilihannya apa, planning, staffing, organizing, kayak gitu. Bedanya kayak gimana untuk membedakan fungsi manajemen yang ini. Yang pertama di planning. Di planning ini biasanya memang planning ini atau perencanaan, ya, tahap perencanaan itu tahap awal. Biasanya itu diawali dari menetapkan tujuan-tujuan kegiatan, termasuk juga tujuan rencana kegiatan, termasuk juga terkait dengan kebutuhan personil, itu di perencanaan, dan juga merancang prosesnya dan hasil yang ingin dikejar. Dan selain itu juga memodifikasi rencana yang diperlukan, kayak gitu. Terus yang kedua ada organizing. Nah, kalau misalkan organizing ini setelah direncanakan, kita diorganisasikan. Pengorganisasiannya itu berupa yang pertama dikelompokkan aktivitas-aktivitasnya untuk mencapai tujuan. Kemudian kita uraikan tugasnya juga, cara koordinasinya kayak gimana, baik secara vertikal atau horizontal. Vertikal itu maksudnya tuh kayak misalkan sesama bawahan, kalau ke atasan tuh horizontal, kayak gitu. Atau ya kayak gitu. Jadi cara komunikasi pun diatur di organisasi. Berikutnya juga penuhi untuk prinsip-prinsip pengorganisasiannya, baik dari rantai komandonya, kayak gitu, kayak gimana. Nah, itu diatur di organizing. Berikutnya di staffing. Nah, di staffing ini kegiatannya berupa penyusunan, jadi mengatur staff, ya, penyusunan pengembangan ketenaga kerjaan yang tujuannya untuk meningkatkan kinerja dari staf-staf itu supaya efektif dan efisien. Yang keempat ada actuating. Actuating itu yaitu pengarahan atau pelaksanaan dari rencana-rencana yang sudah disiapkan. Biasanya memang kegiatannya lebih ke mengarahkan atau membelajarkan bareng pasien terutama dan perawat bersama, seperti itu. Yang terakhir ada controlling. Kalau controlling ini yaitu kegiatan memastikan pencapaian kerja sesuai dengan rencana. Jadi pastikan sesuai rencana, sesuai pedoman, sesuai regulasi, termasuk juga sesuai kebijakan yang berlaku. Kayak gitu. Jadi planning itu yang tadi menentukan dulu tujuan-tujuannya apa, kayak gitu. Di organizing, kelompokkan, termasuk cara komunikasinya kayak gimana. Di staffing, kita kasih arahan ke apa? Ke staffnya, termasuk pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja. Di actuating berupa mengarahkan dan membelajarkan bersama. Dan di controlling, kita melihat pencapaiannya seperti apa, sesuai rencana kah, sesuai pedoman, sesuai regulasi, seperti itu. Lanjut, kita ada modalitas manajemen keperawatan. Di modalitas ini ada beberapa kegiatan dalam manajemen keperawatan. Pertama ada handover. Handover itu ada timbang terima pasien. Nah, biasanya memang ini dilakukan setiap pagi, handover ini. Dan setiap paginya itu dipimpin oleh kepala ruangan. Sebenarnya timbang terima ini tuh dari antar shift, jadi dari shift malam ke shift pagi ke shift siang ke shift malam. Jadi tiap shift sebetulnya.
Cuman timbang terima ini tuh memang kalau setiap pagi itu biasanya dipimpin oleh kepala ruangan. Sedangkan di shift siang atau malam itu di PJ yang ditunjuk sama kepala ruangan yang mimpin timbang terima pasien. Jadi kan kita kan megang pasien kan 24 jam ya, kita nggak 24 jam karena per shift. Jadi kita serahkan ke yang shift berikutnya, apa PR-nya, kayak gitu, apa yang harus dikerjakan, seperti itu. Yang kedua ada pre-conference dan post-conference. Nah, kalau misalnya pre-conference itu berupa diskusi. Jadi kalau misalnya sama handover biasanya memang dilakukan setelah operan. Jadi handover atau operan, setelah itu baru ada pre-conference. Itu tuh kayak misalnya kita berdiskusi, tentukan tugas-tugas, ataupun kira-kira ada catatan khusus nggak di pasiennya, itu didiskusikan bersama. Itu di pre-conference. Adapun post-conference, kalau post-conference setiap akhir shift. Jadi kita mengevaluasi setelah tindakan itu, misalnya shift siang, kita post-conference itu dari shift pagi itu menyimpulkan selama dinas tuh kayak gimana dan disampaikan dalam diskusi atau konferensi tersebut. Terus ada ronde atau visit keperawatan. Nah, kalau ronde atau visit keperawatan nanti setelah handover sama pre ataupun post conference, lanjut ke pasien, melihat pasien, mengunjungi pasien, itu ronde atau visit keperawatan. Nah, berikutnya juga ada case conference atau refleksi. Nah, case conference atau refleksi ini biasanya dilakukan kalau misalnya pasiennya udah pulang. Jadi kalau misalnya pasiennya udah pulang, itu didiskusikan kasusnya bersama sebagai bahan refleksi. Itu namanya case conference atau refleksi. Berikutnya ada delegasi. Kalau delegasi ini pasti tahu ya, maksudnya itu pelimpahan wewenang. Jadi kayak misalkan kepala ruangan ada 2 rapat atau 2 pelatihan. Satu lagi dititipkan ke anggotanya si A, misalkan si A yang berangkat ke yang satunya, karunya berangkat ke yang B gitu. Nah itu delegasi. Terus ada supervisi. Supervisi itu yaitu atasan mengevaluasi bawahan. Jadi sesuai SOP atau enggak tindakannya, itu pun untuk menilai keberjalanan apa yang direncanakan kayak gitu. Itu untuk modalitas mantap. Lanjut ada metode asuhan keperawatan. Nah, metode asuhan keperawatan ini memang ada beberapa jenis, ada yang tim, primer, sampai ada yang fungsional. Bedanya seperti apa? Yang pertama, untuk yang tim. Kalau misalkan yang tim, itu biasanya memang kita mengolah pasiennya itu ada tim perawat khusus, di mana di tim perawat khusus itu tuh, misalkan ada 10 pasien itu dipegang oleh 5 perawat bersama, tapi bersama dan di 5 orang ini tuh ada satu yang jadi pemimpinnya dan dari 5 perawat ini itu tuh disusun berdasarkan jenjang karirnya. Jadi misalkan ada yang PK 1 2 orang kan itu tuh ada maksudnya itu di jenjang karir ada ya ada PK 1 PK 2 termasuk mungkin yang magang gitu ya. Misalkan yang magang 1 orang, PK 2-nya 2 orang, PK 1-nya 2 orang, dan satu pimpinan misalkan. Itu berlima misalkan kayak gitu. Nah, itu metode yang tim dan itu dipegang bersama si pasiennya. Terus ada juga metode primer. Nah, kalau misalnya primer ini jadi satu perawat ini memegang bisa 3 sampai 4 pasien. Jadi memang dia yang bertanggung jawab selama 24 jam itu. Kayak gitu. Jadi dia memegang 3 sampai 4 pasien itu primer dan dia harus tahu semua yang tidak. Jadi misalkan saya nih, saya kerja di rumah sakit. Saya megang kamar 1 sampai 3 misalkan. Semuanya ada 3 pasien misalkan. Itu semuanya tiga-tiganya saya harus hafal terkait dengan masalahnya apa, dokternya siapa, termasuk pas visit dokter pun kita yang menemani kayak gitu. Itu untuk yang primer, jadi segala sesuatunya selama 24 jam kita yang megang full. Itu primer. Andai kan kalau misalnya pindah dinas pun ya kita dioperkan kayak gitu. Itu yang primer. Terus ada juga modular. Modular ini memang yaitu manajemen apa namanya itu metode tim tapi secara modifikasi. Ini modifikasi dengan primer. Maksudnya kayak gimana? Jadi modular ini ada tim yang mengolah sekelompok pasien. Jadi satu tim ini mengolah pasien. Tapi di dalam tim ini tuh ada kerja perawat primernya. Kebayang nggak? Jadi kayak misalkan ini ada 10 pasien nih, dipegang sama 5 perawat, tetap ada pemimpinnya di timnya itu. Cuman 5 orang ini tuh tetap memegang personal si pasiennya. Misalnya satu perawat 2 orang. Itu namanya modular. Jadi di dalam tim ada perawatan primer di dalamnya. Terus ada manajemen kasus. Nah, manajemen kasus biasanya metode ini dipakai di kasus-kasus intensif ataupun di ICU dan biasanya melibatkan interprofesional. Ini yang jadi garis bawahnya. Ada interprofesional. Jadi
timnya itu bisa jadi ada dokter, ada yang lain-lain. Intinya interprofesional itu kata kuncinya, itu manajemen kasus. Dan berikutnya ada fungsional. Nah, fungsional ini biasanya memang tim perawatnya itu dibagi sesuai keahlian. Kayak misalkan ada tim perawat yang khusus sebagai spesialis luka atau wound care, atau buat ganti-ganti perban, itu perawatnya khusus dia, gitu ya, bertiga misalkan. Terus ada perawat khusus injeksi, jadi kalau ada infus atau apa-apa, itu ada tugasnya. Nah, kalau pembagiannya seperti itu namanya manajemen asuhan keperawatan secara fungsional. Nah, itu untuk jenis-jenis metode asuhan keperawatan. Biasanya memang di kasus dijelaskan, kayak misalkan di ruangan, ada misalkan dibagi-bagi, ada perawat A khusus untuk merawat luka, perawat B khusus untuk injeksi. Nah, kira-kira itu metodenya apa? Berarti yang fungsional, kayak gitu. Atau misalnya di soal, ada kasus intensif, terus dia melibatkan interprofesional, ada dokter di dalamnya, termasuk spesialis, kira-kira itu metodenya apa? Berarti manajemen kasus. Nah, kurang lebih seperti itu. Lanjut, ada dimensi mutu. Untuk dimensi mutu itu ada 5. Yang pertama ada tangible. Tangible itu yaitu berupa ketersediaan sarana prasarana, termasuk juga tampilan perawat bersih kayak gitu, atau sama bajunya. Nah, itu maksudnya mutunya ke tangible. Yang kedua ada responsiveness. Nah, kalau misalnya responsiveness itu yaitu keinginan untuk membantu pasien. Jadi respon kita terhadap pasien, responsiveness kayak gitu. Itu keinginan untuk bantu pasien, dimensi mutu yang kedua. Yang ketiga ada reliability. Reliability itu yaitu pelayanan yang bersifat segera, tepat, dan akurat. Kemudian yang keempat ada assurance. Kalau misalnya assurance ini yaitu jaminan layanan yang diberikan sesuai SPO atau SOP, aman dan bebas dari bahaya. Dan yang terakhir ada empati. Nah, kalau empati ini kita menjaga komunikasi yang baik dan kita memposisikan kita selaku perawat ataupun selaku manajemen di rumah sakit sebagai pelanggan atau pasien. Itu. Lanjut, pasien safety. Dalam pasien safety itu ada 6 sasaran utama. Yang pertama, ketepatan identitas pasien. Yang kedua, peningkatan komunikasi efektif XBAR. Yang ketiga itu peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai. Kemudian ada kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi. Yang kelima ada pengurangan resiko infeksi di pelayanan kesehatan. Dan yang keenam ada pengurangan resiko pasien jatuh. Nah, terkait dengan ketepatan dan identitas pasiennya tadi. Jadi secara tindakan ada gelang nama. Jadi gelang nama pasien, tanggal lahir, dan nomor menreknya. Nah, nanti kita bahas terkait gelang-gelangnya. Nanti ada beberapa jenis gelang khusus kayak gitu. Itu biasanya keluar juga di soal form. Terus untuk peningkatan komunikasi XBAR, kita juga nanti bahas khusus. Kemudian ada keamanan obat yang perlu diwaspadai, nanti ada LASA dan 6B, nanti kita bahas. Kemudian dalam operasi ini, yang keempat itu jadi tepat lokasi, tepat prosedur, sama tepat pasien operasinya. Dan biasanya memang kalau misalnya lokasi operasinya pakai marker atau tanda kayak gitu. Berikutnya yang kelima, ada pengurangan resiko infeksi di pelayanan kesehatan. Nanti kita bahas terkait dengan 5 moment hand hygiene-nya kayak gitu. Dan terkait pengurangan resiko jatuh. Oke, tadi warna gelang. Jadi biasanya di identitas pasien, kita perlu mengidentifikasi pasiennya berdasarkan warna gelangnya. Yang pertama, kalau misalnya warna gelangnya pink, itu perempuan. Kalau misalnya biru, itu artinya laki-laki. Kalau ada tanda merah, itu artinya alergi obat. Kalau misalkan putih, artinya kelamin ganda. Kalau misalkan kuning, itu resiko jatuh. Resiko jatuhnya tinggi. Kalau misalkan hijau, itu alergi latex. Kalau misalkan warna abu, itu artinya pasien kemoterapi. Dan kalau misalnya warna ungu, itu DNR atau do not resuscitation. Jadi pasiennya nggak mau di RJP kalau misalnya ada emergency. Itu untuk warna gelangnya harus dihafalkan. Kemudian komunikasi efektif XBAR, itu ada situation, background, analysis, dan recommendation. Kalau misalnya di situation, kita menyebutkan, mengenalkan diri, saya perawat A, dinas di mana, misalnya ke dokter yang telepon misalkan, atau ngomong langsung, kemudian mau melaporkan pasiennya siapa, namanya, jenis kelaminnya apa, usianya berapa, sama ada masalah apa pasiennya, misalnya dengan diagnosanya apa, disebutkan boleh di situasi. Kemudian di background, itu disebutkan pokok masalahnya, sama latar belakang, sama kalau perlu data penunjangnya apa, jadi misalnya pokok masalahnya, oh pasiennya penurunan kesadaran, barusan udah cek lab, misalnya kayak gini, kayak gitu, atau GCS-nya berapa, disebutkan di background, kayak gitu. Terus kemudian analisisnya, misalkan
ini kayaknya ada penurunan kesadaran kayak gitu. Itu jadi menyimpulkan kalau misalnya analisis itu, ataupun apa disimpulkan terkait masalah yang paling timbul di sana. Udah disimpulkan di analisis, baru direkomendasikan. Jadi kita menganjurkan ke dokter, oh ini boleh nggak dok tindakannya A kayak gitu, boleh mengajukan kayak gitu, ataupun mohon advis ke dokter, itu juga boleh, itu rekomendasi. Lanjut terkait dengan tadi obat-obatan, yang tadi sasaran pasien safety ya. Obat-obatan itu ada yang namanya LASA. LASA itu look alike, sound alike. Jadi dari tampilannya sama ataupun dari penyebutan namanya sama. Nah, di gambar ini ada contoh yang look alike. Jadi tampilannya sama padahal namanya beda. Yang satu omeprazol, yang satu ceftriaxone sodium gitu ya. Kalau misalnya satu kan fungsinya satu obat sama yang lain kan beda kayak gitu. Walaupun tampilan sama ya tampilannya ini di atasnya itu ada biru-birunya warna gini si apa namanya vial. Tapi tetap beda isinya kayak gitu. Ataupun kalau misalkan yang sama penyebutannya kayak misalkan cefotaxime sama cefixime. Itu kan beda ya walaupun sama-sama antibiotik gitu. Kemudian pemberian obat pun ada 6B atau 6 benar. Yang pertama benar obat, benar pasien, benar dosis, benar cara pemberiannya, benar waktu pemberiannya, dan benar pendokumentasian. Berikutnya 5 momen hand hygiene ya, 5 momen cuci tangan. Yang pertama sebelum menyentuh pasien, yang kedua sebelum tindakan aseptik, yang ketiga setelah terpapar cairan tubuh pasien, yang keempat setelah menyentuh pasien, dan yang kelima setelah kontak dengan lingkungan pasien. Berikutnya manajemen konflik. Nah, di sini juga suka keluar ya terkait dengan manajemen konflik. Jadi kira-kira ada suatu kasus ini manajemen konfliknya yang mana nih kayak gitu. Sebenarnya ini mudah ya untuk membedakannya, tapi kita coba bahas satu-satu. Yang pertama ada dengan menghindar. Nah, menghindar ini ya konfliknya nggak terselesaikan. Jadi tidak ada asertif dan tidak ada kooperatif. Ya udah, kayak konflik itu dibiarin aja dan kayak menjauh aja semua yang bermasalah tuh dua-duanya. Itu namanya menghindar. Yang kedua ada kompetensi atau bersaing. Ini bisa asertif. Misalkan ada dua perdebatan, tapi kita buktikan enggak sok masing-masing. Misalkan ada perdebatan tindakan input seharusnya kayak A, B, C, sopenya yang satu lagi kayak gini. Nah, misalkan ya udah sok masing-masing dibiarkan aja, cuman sesuai dengan apa namanya itu, sesuai dengan apa ya namanya itu, tadi EBP, evidence based practice-nya misalkan. Nah, nanti dilihat yang baik ataupun output-nya bagus, oh ya itu berarti yang menang. Nah itu, tapi tidak kooperatif ya, kayak gitu, karena bersaing jatuhnya. Cuman asertif, kayak gitu. Itu kompetensi atau bersaing. Ada juga mengakomodasi. Nah, kalau mengakomodasi, ini tidak asertif, tapi kooperatif. Gimana maksudnya? Jadi, kalau mengakomodasi biasanya memang membiarkan salah satu menang. Biasanya memang ada perbedaan kekuatan. Jadi misalkan salah satu jabatannya lebih tinggi, masalah sama bawahan, dan kita mengikuti yang lebih tinggi itu, terlepas dari benar atau salah ya. Nah, itu mengakomodasi. Jadi memang bisa kooperatif, cuma nggak asertif kayak gitu. Terus yang berikutnya ada kompromi. Kalau di kompromi ini asertifnya rendah, kooperatif rendah. Kompromi itu kayak gimana? Jadi kedua pihak itu pada akhirnya kerjasama karena masalah yang mereka perdebatkan itu tidak menguntungkan satu pihak pun gitu kayak gitu. Itu kompromi. Jadi bekerja sama pada akhirnya, nah ya tadi tidak ada yang diuntungkan satupun, itu kompromi. Adapun kolaborasi, kalau kolaborasi asertifnya tinggi, kooperatifnya tinggi, jadi kedua belah pihak itu berkolaborasi bareng-bareng, nyari resolusi atau nyari untuk mengatasi masalahnya. Ada juga negosiasi atau penawaran. Nah, kalau di sini ciri khasnya itu berupa membagi hadiah kekuatan ataupun keuntungan dari konfliknya. Jadi kalau misalkan ada hal yang terkait kekuatan, kekuatannya akhirnya dibagi, negosiasi. Kalau misalnya ada keuntungan, terkait konfliknya dibagi-bagi untungnya. Kalau memang yang dikonflikkannya terkait keuntungan misalkan, itu negosiasi atau penawaran. Itu untuk manajemen konflik, ada menghindar, ya sama-sama menghindari konfliknya gitu. Kalau menghindar, ada kompetensi atau bersaing, jadi ya emang nggak berlomba-lomba. Ada akomodasi, jadi akomodasi itu ya udah mengakomodasi salah satu pihak aja yang kekuatannya lebih tinggi biasanya. Kompromi ya udah kerjasama akhirnya mengalah, tapi karena nggak ada satupun yang diuntungkan. Gitu.
Terus ada kolaborasi ya bareng-bareng nyari solusinya. Dan ada negosiasi bagi untung. Kayak gitu ya kurang lebihnya. Lanjut ada tingkat ketergantungan. Ini berdasarkan teori Douglas ya. Untuk tingkat ketergantungan dibagi tiga, ada minimal, parsial, dan total. Minimal ini pasiennya itu yaitu perawatannya memerlukan 1-2 jam dalam 24 jam. Kalau yang parsial itu 3-4 jam, dan total 5-6 jam. Cara membedakan ketiganya kayak gimana? Yang pertama untuk yang minimal. Kalau yang minimal itu idealnya bisa sendiri. Ambulasinya cukup diawasi aja, jadi dia jalan, kita cukup lihat aja gitu kayak gitu. Terus observasi TTP-nya cukup setiap shift dan pengobatannya minimal dan status psikologis itu stabil. Itu yang minimal. Kalau yang parsial itu ADL sebagian harus dibantu. Observasi TTP-nya per 4 jam. Terus ambulasinya dibantu. Jadi kalau mau gerak harus dibantu sama kita. Pengobatannya lebih dari 1 kali dalam sehari dan juga punya kateter urin. Ini untuk parsial. Terus yang total, kalau yang total semuanya dibantu, bahkan mika-miki pun perlu untuk perubahan posisi, observasi titiknya per 15 menit, ada NGT untuk makannya, ada punya terapi intravena, dan kadang perlu suction juga, termasuk bisa sampai disorientasi, itu total. Kelihatannya kalau minimal mah ADL-nya sendiri, ambulasi minimal, kayak gitu ya. Terus kalau parsial, sebagian dibantu, minimal ada kata ulin aja. Ambulasi cukup dibantu sebagian. Total ada NGT, ada suction, termasuk juga tadi observasi TTP-nya per 15 menit. Kalau yang parsial 4 jam, kalau minimal per shift. Lanjut. Nah, dari teori Douglas juga kita bisa menghitung kebutuhan tenaga perawat. Ini ada rumusnya, cuman kalau menurut saya pribadi, teman-teman nggak usah dihafalin karena jarang keluar. Walaupun kalau misalnya teman-teman mau mengejar kesempurnaan, ya mantap kalau mau dihafal. Atau barangkali kalau saya pribadi waktu hukum tahun lalu nggak ngecek sih apakah ada indeks yang ini atau enggak gitu ya. Jadi indeks buat nyontek ini. Jadi untuk rumusnya kayak gini. Jadi ada minimal care di pagi itu 0,17. Kalau siang itu 0,14. Kalau malam itu 0,07. Partial care bisa dilihat ya di PPT-nya. Termasuk total care 0,36 kalau pagi, 0,30 sama 0,20 kalau malam. Gimana kalau di soalnya kayak gini? Oke. Ini kalau ketutup maaf ya, tapi saya coba bacakan untuk ininya. Oke. Misalkan kayak gini soalnya. Kepala perawat ruang penyakit dalam sedang menghitung kebutuhan perawat dengan kondisi pasien sesuai teori Douglas. Jumlah pasiennya ada 20 pasien dengan minimal care 8 orang, parsial care 9 orang, dan total care 3 orang. Berapa perawat yang diperlukan di ruangan tersebut? Nah, kita masuk ke rumusnya yang tadi yang tabel-tabel. Ini kan minimal care, tadi ada berapa orang? Katanya 8 orang. Tadi kan ada rumusnya. Pagi itu yang minimal care 0,17, siang itu 0,14, dan malam itu 0,07. Nah, ini dikalikan dengan 8. Masing-masing 8, 8. Nah, yang minimal care ada 8 orang. Udah dikalikan, maka ini hasilnya. Yang pagi itu 1,36, siang 1,12, 1,12, dan malam 0,56. Begitupun sama partial care. Partial care tadi berapa? 9 orang. Jadi 0,27 kali 9 hasilnya berapa? Sampai yang malam 0,10 kali 9 hasilnya berapa? Jadi nilainya udah baku karena teori dari Douglas-nya. Terus berikutnya total care. Total care itu kan 3 pasien ya tadi. Jadi 0,36 kali 3 berapa sampai yang malam itu 0,20 kali 3 hasilnya berapa. Ini karena udah baku si konstanta ininya dari teori Douglas. Tinggal dikalikan dengan total care-nya berapa. Nah, kalau udah gini, tinggal jumlahkan. Misalkan di minimal care, ini jumlahkan tiga-tiganya, lihat kursornya ya. Ini 3,04. Terus yang partial care, ini lihat juga dijumlahkan 4,68. Dan yang total care juga jumlahkan 2,58. Nah, semuanya dijumlahkan, jumlahnya jadi kebutuhan perawatnya 10,3. Nah, kalau misalnya dia di bawah 5, itu bulatkan ke bawah. Kalau di atas 5, bulatkan ke atas. Nah, ini karena di bawah 5, jadi dibulatkan jadi 10 perawat. Jadi kebutuhannya 10 perawat. Ini agak lumayan ya kalau ngitung-ngitung koma-komaan. Jadi kayaknya nggak akan keluar sih yang kayak gini. Cuma tapi ya kalau memang mau ngejar banget sempurna, emang nggak mau apa. Cuma kalau yang nggak pun nggak masalah. Ini cuman ya mungkin siap-siap lah ya buat wawasan tambahan aja. Lanjut, kendali mutu.
Nah, kendali mutu di sini sebenarnya ada beberapa rumusnya, termasuk ada angka infeksi rumah sakit, angka kejadian phlebitis, dan juga angka kejadian resiko jatuh. Cuma yang biasa muncul itu cuma dua, antara BOR sama ALOS. BOR itu ada bed occupancy rate atau angka penggunaan tempat tidur. Rumusnya yaitu jumlah pasien yang dirawat dalam periode per jumlah bed tersedia per kali periode dikali 100%. Kalau ALOS, average length of stay, jadi rata-rata lama rawat inap pasiennya, rata-ratanya berapa? Nah, itu tuh total hari seluruh pasien dibagi jumlah pasien keluar. Contoh soalnya kayak gimana? Oke, maaf ya kalau ketutup, tapi saya coba bacakan ya soalnya. Oke. Kepala Bidang Keperawatan mendapat data bahwa selama 30 hari didapatkan data jumlah hari perawatan sebanyak 6.000 hari rawat dan terdapat 250 tempat tidur. Jumlah pasien yang keluar sebanyak 270 orang. Berapa jumlah bornya? Nah, gimana cara menghitungnya? Tadi ya masuk ke rumus jumlah pasien yang dirawat dalam periode. Nah, di sini jumlah hari perawatan sebanyak 6.000 hari rawat ya. Dalam satu periode itu tuh masukkan 6.000 per jumlah bed yang tersedia. Berapa jumlah bednya? 250. Masukkan 250 dikali periodenya. Ini selama 30 hari. Berarti kali 30 dikali 100%. Terus yang ini yang pasien keluar nggak dimasukin ya. Ini hanya pengecoh. Jadi masukinnya hanya ini aja. Nah, ini kita kalikan yang bawahnya 250 kali 30 itu 7.500. Ini 6.000. Nah, kalau saya pribadi lebih suka dicoret. Jadi nggak ngitung personal, langsung ngitung. Dan biasanya memang kalau UKOM nggak disediain kotretan, jadi biasanya memang hitungannya yang bisa di luar kepala, kayak gitu. Jadi ini bisa dicoret, 2 nolnya, coret-coret, jadi 60 per 75. Nah, dua-duanya bisa disederhanakan lagi, dibagi 15. 60 bagi 15, 4. 75 bagi 15, 5. Jadi 45 kali 100%. 100 bagi 5, 20. 20 kali 4, 80. Jadi bornya 80%. Jawabannya B. Nah, ini untuk soal yang bor. Ini mah harus dihafal ya rumusnya. Berikutnya ada kendali mutu ALOS atau average long length of stay atau rata-rata lama rawat inap. Ini yaitu total hari seluruh pasien sama dibagi jumlah pasien yang keluar. Saya bacakan dulu soalnya. Kepala Bidang Keperawatan dapat data bahwa selama 30 hari didapatkan data jumlah hari perawatan sebanyak 3.500 hari dan terdapat 200 tempat tidur. Jumlah pasien yang keluar sebanyak 175 orang. Berapa jumlah ALOS? Nah, caranya itu ya tadi total hari seluruh pasien. Tadi total hari rawatnya 3.500 hari. Masukkan 3.500. Kemudian jumlah pasien yang keluarnya berapa tadi? 175 pasien yang keluar ya. Dalam satu bulan itu 175. Bagi 175. Nah, kita hitung. Ini saya sama coret lagi nolnya 1. Berarti ini 17,5. Ini sederhanakan lagi. Kan jadi ini ya, coret 0. 350 sama 17,5. Dan ini kalau dibagi 2 itu ya itu ya. Ini kalau ini itu kalau disederhanakan ini bisa langsung dibagi 35 bagi 17,5 kan 2. Nyisa nolnya 1, 20. 20 hari. Jadi isinya ALOS-nya itu 20 hari. Itu untuk ALOS. Udah, itu aja sebetulnya untuk materi manajemen keperawatan. Paling sisanya mah tinggal analisisnya aja terkait dengan tadi ya gaya kepemimpinan, terkait dengan metode asuhan perawatannya apa, dan juga hitung-hitungan. Itu sebenarnya lebih pasti gitu ya. Dan juga tadi terkait dengan dimensi etik. Karena dimensi etik ini 20 soal dalam satu periode. Paling itu saja yang disampaikan. Barangkali ada request materi, pertanyaan, atau ada yang mau soal yang dibahas, boleh dikirimkan di email ataupun komentar di bawah. Kemudian jangan sungkan juga untuk menyapa di IG, mangga. IG-nya ada di Solahuddin Asep 21. Jangan lupa subscribe, dan kalau misalkan dianggap ini materinya penting, mangga boleh di-sharekan. Seperti itu. Paling cukup sekian untuk kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.